Kita matikan kamera karena sudah selesai, ngobrolnya sudah selesai. Ternyata ketika dicek syuting kita yang 30 menit itu, ternyata mic yang kita pakai nggak masuk kayak gitu. Akhirnya saya sedikit kesal, sedikit marah-marah kepada tim. Akhirnya tidak waktu dan sahabat podcast mahasiswa. Jadi konten ini saya buat bertujuan untuk dalam tanda kutip mengklarifikasi konten kita sebelumnya, yaitu konten dengan Boger, dengan Muhammad Thohir. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita itu tentang apakah konten podcast mahasiswa itu nyambung dengan konten kita ketika kemudian kemarin kita berbincang dengan Boger yang tentu bukan mahasiswa. Beberapa bertanya seperti itu, kemudian saya terbersit untuk membuat konten ini dalam tanda kutip sebagai klarifikasi. Namun klarifikasi ini saya kasih tanda kutip karena tidak ada kesalahan dalam konten itu. Jadi mau disebut ini klarifikasi, tidak sepenuhnya klarifikasi. Mau disebut tidak klarifikasi juga, ini sedikit klarifikasi. Nah, namun yang pasti saya akan berbicara dari awal. Ya, saya akan berbicara dari awal. Pertama, ini kemarin saya susun ya. Jadi saya buat catatan ini banyak sekali tentang Boger. Karena konten Boger itu ternyata menyita banyak sekali perhatian dan viewernya juga di luar ekspektasi kita. Dimana konten-konten kita sebelumnya hanya ditonton oleh 200 orang, oleh sekitar 400 orang, 1000 orang. Namun tadi saya cek di kontennya Boger sudah 47.000 dan ini masih berjalan terus ya, mendekati sampai 100.000 view. Nah, untuk itu saya berpikir untuk membahas, karena mungkin banyak orang yang juga pengen tahu bagaimana sebenarnya kemarin kita akhirnya membuat konten gitu ya. Kenapa kita membuat konten Boger sementara orang-orang mengklaim kita ini membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan mahasiswa. Yang pertama, saya ingin membahas dulu dari sisi penyebab mengapa Boger itu viral. Saya tidak membahas konten Boger di konten-konten lain. Saya ingin membahas konten Boger yang viral di kontennya podcast mahasiswa. Kenapa kemudian saya ingin membahas ini? Pertama, Boger memiliki, kalau nggak salah saya cek, Boger itu memiliki YouTube. Teman-teman mungkin bisa searching di YouTube itu, Boger Bojinov itu ada YouTube-nya. Kalau nggak salah subscribernya 800 orang. Dia juga banyak mengupload konten joget di situ, namun views-nya yang nonton tidak begitu banyak. Kemudian juga sebelum Boger podcast dengan kita, Boger juga podcast dengan beberapa konten kreator lain sebelum di podcast mahasiswa. Dan saya cek viewernya juga tidak menanjak, ya, juga kurang viral. Jadi itulah mengapa kemudian saya ingin membahas mengapa konten Boger di podcast mahasiswa ini kemudian menjadi viral gitu ya. Jadi pertanyaan mendasar ini kemudian banyak dipertanyakan orang dan saya tertarik untuk menjawabnya. Jadi kalau saya analisis, ada dua penyebab mengapa kemudian konten Muhammad Thohir di konten podcast mahasiswa itu viral. Pertama adalah faktor Boger itu sendiri. Jadi hari ini gitu, Jamet diperbincangkan dengan kedatangan Boger. Kenapa kemudian diperbincangkan? Karena saya lihat dia membawa variasi baru ya. Kalau kemarin kita lihat di podcastnya kita, Boger ini memiliki variasi baru, yaitu joget-joget dengan aransemen dan model-model seperti ular kata Boger. Kemudian juga ada kata yang kemudian juga ada tekek dan seterusnya. Jadi yang membuat konten podcast mahasiswa viral pertama adalah karena Boger, jelas. Jadi saya berterima kasih kepada Boger karena akhirnya konten podcast mahasiswa yang dari dulu sudah 1 tahun berdiri tidak pernah nge-up dan tidak pernah ditelusuri orang, dan akhirnya ini ditelusuri orang. Jadi itu penyebab pertama.
Jadi faktornya adalah faktor boger yang memang saat ini viral gitu ya. Faktor kedua, kalau saya melihat yang membuat kemudian konten podcast mahasiswa dengan boger itu viral adalah faktor dari ide teman-teman podcast mahasiswa. Karena dari dulu sebelum adanya, saya melihat ini ya, beberapa konten kreator di YouTube itu, sebelum ada konten podcast mahasiswa dengan boger, saya melihat konten boger ini banyak dieksploitasi sebagai bentuk nyinyiran. Jadi banyak teman-teman konten kreator di Madura yang membuat reaksi tentang boger, sedikit kemudian nyinyir, sedikit kemudian menghina, kemudian juga sebagai lucu-lucuan. Jadi konten boger sebelum di podcast mahasiswa adanya seperti itu. Ya entahlah dia semacam dijadikan lelucon ya, dieksploitasi dalam tanda kutip, dijadikan sebagai konten. Ada yang numpang pansos juga, kemudian ada juga yang mencari viral dengan menumpang kontennya boger, dengan mereaksi dan seterusnya. Dan reaksi itu pun lebih ke arah nyinyiran, lebih ke arah tidak mengungkap fakta di balik boger itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita mengundang boger di podcast mahasiswa, idenya tim podcast mahasiswa adalah mengungkap siapa boger, sisi kehidupan boger, kemudian juga bagaimana latar belakang dia, bagaimana kondisi ekonomi dia, bagaimana perjuangan dia membeli handphone, kemudian juga bagaimana dia kemudian terjun di TikTok, kemudian dia bagaimana membuat konten, kemudian juga bagaimana sisi hatinya boger, sehingga konten yang diorbitkan podcast mahasiswa bisa menyita perhatian bahwa oh inilah sebenarnya boger, oh inilah sisi yang orang tidak tahu, oh inilah sifat atau kondisi boger. Sehingga kemudian saya berpikir yang membuat konten podcast mahasiswa dengan boger itu viral, sekali lagi pertama adalah boger itu sendiri yang memang viral. Yang kedua adalah galian informasi yang kemudian kita sajikan, yang kita wawancarai kepada boger. Dan akhirnya itu membuat orang sadar bahwa boger itu melakukan karya gitu ya. Kalau boger menyebut karya, boger berkarya gara-gara ya dia ingin menghibur diri. Dia orang yang tidak mampu secara ekonomi, dia ingin menghibur diri dengan TikTok, ingin meresapi musik, kemudian juga dia ingin menghayati bagaimana musik itu berdendang, dia berjoget-joget. Ya karena dia orang yang tidak mampu, mungkin dari itu dia juga memiliki tekanan dari sisi ekonomi, kemudian dia joget-joget dan berhasil di TikTok dan ternyata responnya baik. Dan itu yang tidak diungkap orang. Jadi selama ini saya lihat konten-konten boger itu kan, ya kalau nggak ditertawakan, ya kalau nggak ya dinyinyirin, dicaci maki, ya dijadikan sebagai eksploitasi orang untuk ya sebagai lelucon aja. Nah akhirnya podcast mahasiswa datang gitu, tidak untuk menjadikan itu lelucon, tidak menjadikan itu sebagai nyinyiran, tidak mencaci maki boger juga. Kita justru datang untuk kita ingin melihat sisi lain. Dan itulah mungkin yang menyebabkan akhirnya konten kita dengan boger itu viral. Jadi bertemunya antara boger dengan inisiatif podcast mahasiswa untuk menggali sisi lain daripada boger. Dan terus terang kita dari awal memang tidak sama sekali ingin menyinyir, ingin menjelek-jelekan, ingin mencaci maki. Karena kita tahu bahwa podcast mahasiswa itu adalah menjunjung tinggi kegelisahan. Kita berpikir bahwa setiap fenomena, setiap sesuatu yang viral, setiap karya seseorang itu lahir dari kegelisahan. Dan kita tahu bahwa boger joget-joget kemudian juga viral di TikTok itu karena kegelisahan, dan kita mengungkap kegelisahan boger itu di konten kita yang pertama di tahun 2022 ini. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa podcast mahasiswa kemudian punya inisiatif ini? Mungkin ini pertanyaan yang agak penting mungkin ya. Kenapa podcast mahasiswa kemudian punya inisiatif menghadirkan boger di podcast mahasiswa gitu kan? Ini kan secara nama mungkin tidak nyambung ya, podcast mahasiswa menghadirkan boger. Tetapi itu mungkin orang melihat sekilas, tapi sebenarnya saya pikir nyambung-nyambung saja, karena podcast mahasiswa dari awal memang menjadikan podcast mahasiswa sebagai sudut pandang saja gitu kan.
bukan sebagai ruang di mana semua yang dibahas mahasiswa, tidak. Jadi podcast mahasiswa bukan jadi ruang di mana yang dibahas mahasiswa saja, tidak. Jadi podcast mahasiswa sekedar nama, sekedar istilah, sekedar sudut pandang di mana kita bisa mengundang siapa saja untuk berbincang di podcast mahasiswa. Karena dasar utama dari podcast mahasiswa itu adalah kegelisahan. Selama ada kegelisahan, selama kita melihat kegelisahan, maka siapapun yang gelisah bisa kita undang. Mahasiswa atau bukan mahasiswa, termasuk Boger, di mana kita mencium Boger memiliki kegelisahan sehingga dia melahirkan karya TikToknya, joget-joget di situ dan seterusnya. Gitu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, kenapa podcast mahasiswa kemudian berupaya untuk menghadirkan Boger? Yang pertama, faktanya ya, kita melihat Boger ini dicaci maki iya, dinyinyirin iya, kemudian juga dihina-hina iya. Ini faktanya ya, faktanya. Kemudian juga ya banyak lagi lah yang datang kepada Boger, saya lihat begitu. Nah, fakta itu kemudian membuat kita berpikir, apakah tidak ada fakta lain tentang Boger selain ya dinyinyirin, selain ya dicaci maki, selain ya apa istilahnya dipandang miring? Apa tidak ada fakta lain gitu kan? Jadi akhirnya kita tertarik, apakah tidak ada fakta lain? Dan akhirnya kita menemukan fakta lain itu. Nah, itulah yang mendorong kita akhirnya tertarik untuk konten sama Boger. Jadi kita akhirnya tertarik juga untuk mengungkap siapa Boger, di mana alamatnya, kemudian dia orang mana, latar belakang dia kemudian aktif di TikTok, begitu ya. Itu yang mendorong gitu ya. Jadi ketika ada orang nyinyir, ketika ada orang mencaci maki, kita justru tertarik untuk siapa ini yang dicaci maki? Siapa sih Boger? Gimana awalnya dia berkarir di TikTok, dan itu sudah terjawab di konten kita yang pertama. Nah, itu latar belakangnya. Menemukan fakta itu, kemudian kita akhirnya konten dengan Boger. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Untuk, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, tujuannya hanya satu. Untuk mengungkap sisi lain. Gitu ya. Itu tujuannya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi ya akhirnya ada fakta, kita ada keinginan, dan akhirnya tujuan kita tercapai. Dan alhamdulillah banyak yang mengapresiasi. Banyak juga yang awalnya orang memandang miring Boger, pasca adanya konten dengan podcast mahasiswa, justru orang ternetralisir. Oh, faktanya begini, oh ini dia karya, gitu kan. Kita tahu bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Gitu. Kita tahu bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Orang bisa berkarya dengan jalan mereka sendiri. Gitu kan. Kalau mahasiswa, ya berkarya dengan jalan mereka sendiri. Karena dia tiap hari bergelut dengan karya tulis, dengan laptop, dengan buku. Maka karya tulisnya adalah wajar karya tulis. Gitu. Kalau seorang pengusaha sejak kecil dibesarkan oleh lingkungan tukang kayu, kemudian juga di lingkungan nelayan, ya karyanya nanti adalah bagaimana dia menjadi nelayan yang baik, melahirkan teknologi perikanan. Kalau dia tukang kayu, dia bisa melahirkan model mebel, memproduksi mebel dari kayu yang baik, meneliti kayu yang baik. Itu dari lingkungan. Dan kita tahu bahwa setiap orang lingkungan berbeda, termasuk Boger. Boger orang yang tidak mampu. Boger secara lingkungan tidak dibesarkan oleh pengusaha, tidak dibesarkan di lingkungan kampus. Dia orang tidak punya, dia lihat TikTok, dia melihat potensi, jadi akhirnya dia berkarya. Jadi artinya maksud saya, ya udah itu karya Boger gitu. Itu yang harus kita hargai. Dan itu kemudian akhirnya berhasil dan kita ungkap di konten kemarin kita. Bahwa itulah potensi Boger, keadaan Boger, dan itulah karya Boger. Karena dia memang tidak memiliki akses lain seperti kita-kita ini. Jadi kalau saya misalkan, saya tinggal di kota, saya banyak teman, saya juga bertemu dengan banyak konten kreator, kita bisa bikin YouTube, kita bisa membeli alat, kita bisa menyewa kosan untuk dijadikan studio. Itu latar belakang saya. Dan akhirnya lahirlah karya podcast mahasiswa. Tetapi kan setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, memiliki lingkungan yang berbeda, yang akhirnya mendorong dia memiliki karya yang berbeda. Jadi maksud saya, itulah karya Boger. Itulah karya dari Muhammad Thohir itu yang harus kita terima. Dan itu terungkap di konten kita kemarin. Dan itulah yang juga menyebabkan akhirnya orang sadar, oh ini karya Boger. Karya yang lahir dari keterbatasan dia. Karena dia juga putus sekolah, lingkungannya seperti itu, dia pernah menjadi TKI.
dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Jadi karya yang seperti itu saya pikir sudah baik. Benar kata Boger, ketimbang ya mencuri, ketimbang mengambil beras tetangga, ketimbang melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan orang, menurut saya itu sudah karya yang baik dari Boger. Dia hari ini bisa menghasilkan uang dengan diundang ke beberapa orang, ke beberapa instansi, sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari karya itu. Saya pikir itu sudah baik. Dan saya bersyukur konten podcast mahasiswa bisa mengungkap itu gitu. Tidak hanya sesuatu tentang Boger, tidak hanya melahirkan ya nyinyiran, reaksi yang ditertawakan, reaksi yang penuh dengan yang penuh dengan pandangan miring lah intinya. Dan saya bersyukur di situ, saya bersyukur. Dan podcast mahasiswa saya pikir ini adalah goal dari podcast mahasiswa yang memang dari dulu kita ingin mengungkap kegelisahan, kita mengungkap fakta, penyebab fakta ini, penyebab realitas ini, dan saya sangat bersyukur itu bisa akhirnya menetralisir pandangan orang terhadap Boger. Jadi sekali lagi saya bersyukur akhirnya orang banyak mensupport, banyak orang yang memotivasi Boger juga untuk terus berkarya. Karena memang sekali lagi kita bisa dengan posisi apapun menghina seseorang, sangat bisa dengan posisi kita yang tidak sesama dengan posisi orang yang kita hina. Jadi maksud saya kita cenderung melahirkan justifikasi sesuai dengan posisi kita. Sementara kita tidak tahu posisi seseorang yang sedang kita hina, sedang kita caci, kemudian yang sedang kita reaksi dan seterusnya gitu kan. Nah, itu mungkin poin kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih tentu kepada seluruh penonton, kemudian juga terkhusus kepada Boger yang sudah bersedia diajak berkonten dengan podcast mahasiswa, dan akhirnya podcast mahasiswa memperoleh rekor penambahan subscriber terbanyak, kemudian juga penambahan views terbanyak selama 1 tahun berkarir. Ya intinya saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Boger tentu yang sudah bersedia konten dengan kita, kemudian juga kepada penonton yang mungkin dari seluruh titik di Madura, ada juga saya cek ada penontonnya dari Malaysia, juga ada dari Arab Saudi atau dari mana saja. Saya terima kasih karena sudah menonton konten kita, sudah menikmati, bahkan ada yang mengatakan ngechat ke saya sudah nonton 2 kali karena bisa menginspirasi. Juga banyak sekali juga yang mengapresiasi karena podcast mahasiswa dianggap bisa menetralisir selama ini pandangan-pandangan miring terhadap Boger, dan saya berterima kasih balik kepada teman-teman semua yang sudah menonton itu. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menghubungkan saya dengan Boger. Jadi ini juga mungkin yang perlu saya singgung ya. Jadi ini yang sedikit perlu saya singgung, bahwa podcast mahasiswa itu dari dulu adalah podcast yang cukup idealis, mengundang sesuatu yang bisa dikaji, mengundang sesuatu untuk didiskusikan, mengundang sesuatu yang bersifat intelektual, pemikiran yang bisa merubah mindset orang gitu kan. Akhirnya lingkungan kita hanya terjebak di lingkungan, kalau mau disebut saya terjebak, kita terjebak dalam tanda kutip, kita terjebak di lingkungan mahasiswa, di lingkungan pejabat. Kalau teman-teman bisa lihat konten kita di podcast mahasiswa, bisa dicek gitu kan. Sebelum-sebelumnya konten kita bersama pejabat, bersama mahasiswa, bersama seorang tokoh, bersama seorang penggerak, aktivis dan seterusnya. Jadi karena konten kita di situ, kita hidup di lingkungan yang istilahnya pergaulan kita di kota dengan mahasiswa, kita sulit untuk bertemu dengan lingkungan seperti Boger. Sulit yang dimaksud karena mungkin beda pergaulan. Saya juga tidak terlalu aktif di dunia TikTok. Jadi akhirnya ketika kemarin kita ingin menghubungi Boger, kita harus mengumumkan dulu di WhatsApp. Jadi ceritanya kemarin ketika kita ingin ngajak podcast, karena kita tidak nemu nomornya Boger, kita buat story di WhatsApp gitu. Kita buat videonya Boger, terus kita buat caption, yang tahu nomornya Boger tolong di-inbox, kita sedang mengusahakan podcast dengan Boger. Jadi akhirnya ada yang komentar nemu nomornya Boger, saya ngubungi dia. Dia adalah salah satu presiden mahasiswa di Pamekasan, presiden kampus di Pamekasan. Saya ngubungi dia masih ngubungi orang lain.
orang lain ini kemudian terus menghubungi Boger. Jadi ada berlipat-lipat komunikasi yang kita lakukan sehingga akhirnya sampai ke Boger. Dan ketika sampai di sana gitu kan, dan ternyata memang Boger adalah orang yang kurang mampu, dia tinggal sendirian. Ketika kita nyampe ke sana bersama tim itu, saya bersama 3 orang tim, 2 orang teman yang membantu komunikasi datang ke sana. Kemudian saat kita nyampe ke sana, memang mbaknya Boger dan Boger berbisik-bisik, sepertinya memang tidak ada yang bisa dihidangkan. Ya kita menerima seadanya. Kemudian ya kita tidak banyak kemudian ngobrol-ngobrol di situ, dan akhirnya kita ngajak Boger untuk podcast. Dan nah ini mungkin yang orang tidak banyak tahu. Dan ketika kita kemudian memulai podcast gitu ya. Ketika kemudian kita memulai podcast, dimulai nih, syuting sudah dimulai. Ternyata syuting selesai, waktu itu 39 menit, kita matikan kamera karena sudah selesai, ngobrolnya sudah selesai. Ternyata ketika dicek, syuting kita yang 30 menit itu, sekitar 30 menit itu, ternyata mic yang kita pakai nggak masuk ke handphone yang saya pakai untuk merekam video. Dan ya akhirnya, saya sedikit kesel, saya sedikit marah-marah kepada tim, dan akhirnya menjeda waktu dan kita shoot kembali. Kita syuting 2 kali. Gitu. Jadi video yang teman-teman lihat hari ini itu adalah video kedua. Video kedua dalam proses pengambilan konten itu. Jadi konten pertama mic kita keliru. Mic kita nggak salah ngecop ya, mungkin itu sudah sudah kesalahan, juga human error kita. Ya, ketika sudah selesai dan saya akhirnya bingung. Saya akhirnya benar-benar bingung. Karena saya terbiasa menanyakan sesuatu hanya 1 kali. Gitu. Jarang menanyakan 2 kali dalam kesempatan yang sama. Sesuatu yang sudah dijawab, saya tidak mungkin bertanya lagi sebagai pewawancara, sebagai host. Jadi akhirnya saya merenung sebentar. Karena video sudah blast nggak masuk, mic-nya nggak masuk. Hanya gambar saja yang bergerak-gerak, tangan saja yang bergerak-gerak, mulut saja yang bergerak-gerak, ya akhirnya kata Boger ya sudah dimulai lagi. Jadi akhirnya kita konten yang kedua. Jadi konten yang teman-teman tonton itu adalah konten kedua. Konten kedua yang kita hasilkan dari konten pertama yang mic-nya nggak masuk dan kita benar-benar menyesali itu. Tetapi itu tetap kita syukuri, itu jadi pelajaran penting bagi saya, karena kita sebagai konten kreator tentu harus bertemu dengan kesalahan-kesalahan untuk menjadi sukses, untuk kemudian juga bisa menjadi lancar, agar di konten-konten berikutnya kesalahan itu bisa dipelajari. Nah, inilah yang kemudian memantik saya kesal. Ketika kemudian video ini kita luncurkan di podcast mahasiswa, kita luncurkan di Instagram saya pribadi, trailernya kemudian saya luncurkan, kemudian juga video lengkapnya kita luncurkan, kemudian juga kita sudah posting thumbnailnya di Instagram. Beberapa jam kemudian sudah banyak orang yang tanpa izin kepada kita menyebarkan di medsos. Video kita tersebar di TikTok, video kita bahkan secara full di-upload oleh beberapa orang, oknum di Facebook, dan saya melihat itu kesal. Bagaimana mungkin saya tidak kesal? Wong itu adalah video kedua yang kita ambil dari video pertama yang rusak. Itu effort kita, itu usaha kita yang kemudian menyebabkan, ya saya berangkat ke sana udah enak, komunikasi ya berlipat-lipat juga, tidak langsung ketemu, harus buat janji, akhirnya sampai ke sana syuting pertama mic nggak masuk, syuting kedua berhasil. Ketika sudah kita upload, konten kita jalan, ternyata juga ada yang posting melalui akun Facebook, dan itu tidak izin kepada kita. Apakah salah kemudian ketika saya kesal? Kemudian saya mengomentari mereka yang memposting tanpa izin. Iya, kalau izin ada komunikasi. Saya tidak izin dalam maksud ya minimal komunikasi. Bukan izin tertulis, tidak. Minimal komunikasi kepada kita, tim podcast. Mas Ongki, saya mau posting kontenmu. Oke, nggak apa-apa. Gitu kan.
tinggal nanti saya minta tolong cantumkan YouTube-nya. Masalahnya selama saya melihat konten kita diposting di Facebook, diposting di TikTok, kemudian juga diposting beberapa akun yang lain, itu tidak mencantumkan alamat kita, tidak mencantumkan video yang kita luncurkan, tidak mencantumkan alamat link YouTube kita, tidak mencantumkan TikTok kita, juga kita punya TikTok. Dan saya berpikir, ya beginilah dunia digital kita. Literasi digital kita masih kurang respect terhadap karya orang, sehingga ketika ada karya viral, tinggal dicomot, tinggal diposting tanpa izin, tanpa komunikasi, tanpa mencantumkan linknya. Jadi akhirnya ya kita hanya bisa berkomentar bahwa itu adalah video kita di akun yang memosting. Kita bisa komentar, ini milik kita, ini karya kita yang kita hasilkan dengan susah payah gitu kan. Dan ya walau pada akhirnya ya kita terima, kita terima apa adanya. Mungkin ini keterbatasan pengetahuan dari teman-teman yang memosting bahwa menghargai karya orang adalah penting. Mungkin teman-teman belum nyampe ke sana, belum berpikir bahwa karya dihasilkan dengan keringat, karya dihasilkan dengan komunikasi berlipat-lipat, karya dihasilkan dengan banyak kegagalan, kesalahan, kekesalan, dan seterusnya. Sehingga mereka memosting tanpa izin, yang penting mereka viral, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun saya juga bersyukur dengan mereka memosting tanpa izin, ya tanpa komunikasi, akhirnya konten kita juga viral. Dan saya bersyukur mereka memosting tanpa izin, tanpa komunikasi, juga membantu kita untuk memviralkan. Saya bersyukur itu, saya bersyukur. Saya tidak mengelakkan. Konten kita di YouTube kita juga viral, juga penambahan subscribernya signifikan, konten kita ditonton hingga puluhan ribu. Saya bersyukur itu juga berkat teman-teman yang memosting tanpa izin, memosting tanpa komunikasi terlebih. Saya bersyukur. Cuman saya lebih bersyukur lagi kalau ketika mereka memosting itu disertakan link video aslinya di YouTube Podcast Mahasiswa. Saya lebih bersyukur dan lebih berterima kasih itu lagi. Dan seakhirnya berpikir, ya tidak ada yang salah dalam persoalan ini. Inilah lingkungan medsos kita, literasi medsos kita. Kita bisa mencomot video dari sana dari sini ya karena keterbatasan dari kajian pikir kita bahwa karya itu patut dihargai baik di dunia nyata atau di dunia media sosial. Dan tentu itu kegelisahan kita di akhir dan setelah kita meluncurkan konten bersama Boger itu. Dan sekali lagi saya ulang lagi, terima kasih kepada penonton yang sudah menonton, kepada Boger yang sudah bersedia untuk podcast dengan kita, kepada seluruh yang berkomentar di podcast mahasiswa, terima kasih semuanya, terima kasih. Dan sampai detik ini video itu belum mendapatkan satu dislike pun. Jadi semua orang menyukai konten kita, belum ada orang satupun yang tidak menyukai di YouTube kita, dan saya bersyukur dan terima kasih. Semoga konten podcast mahasiswa terus menginspirasi, dan ini menjadi catatan rekor podcast mahasiswa untuk sementara waktu, karena konten kita yang sudah 150-an itu ditonton ya maksimal 2.000 orang, ada yang 200, ada yang 180 orang. Dan ketika kita konten dengan Boger dan akhirnya kita tembus sampai 47.000, dan itu juga membantu kita mengenalkan inilah podcast mahasiswa, ini konten podcast mahasiswa yang lain, ada konten-konten lain selain Boger, dan alhamdulillah juga sudah banyak yang subscribe. Dan terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas atensinya semuanya. Kritik dan masukan tetap